Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil beda jurnal kami yang berjudul tentang tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBI 5 pada PT Sentani Agro Persada. Sebelum kita lanjut ke materi slide presentasinya, saya akan memperkenalkan nama kelompok kami dulu. Yang pertama, Muhammad Salin Silawani sebagai saya sendiri, Dwi Sugiyarso, Andriansa, Rahmat Budiman, Ibnu Fatah Prayuda, sama Sigit Prayogo. Next, kita langsung ke materi presentasinya. Yang pertama, dipublikasikan dan ditunjukkan pembuat jurnal Sigit Dwi Saputra, Program Studi Sistem Informasi dari Universitas Indramayu. Ditunjukkan untuk para petani dan perusahaan yang telah memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan penjualan alat-alat petani melalui sebuah aplikasi dengan bantuan framework COBI 5 dan 5 domainnya. Jadi, si pembuat jurnal ini yang atas nama Sigit Dwi Saputra dari Program Studi Sistem Informasi, itu dia membuat jurnal ini ditunjukkan untuk para petani dan perusahaan tersebut, di mana perusahaan ini dia telah memanfaatkan sebuah teknologi informasi untuk melakukan penjualan alat-alat atau pendistribusian alat-alat petani, di mana pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan perusahaan ini dia sudah berbentuk sebuah aplikasi untuk penjualan alat-alat petani atau pendistribusian alat-alat petani. Kita next, yang kedua, maksud dan tujuan. Jurnal ini bertujuan agar dapat melakukan perhitungan investasi melalui teknologi informasi beserta pemanfaatan aplikasi teknologi informasi secara nyata, yaitu dengan bentuk analisa dan angka. Jadi si jurnal ini dia bertujuan itu bisa melakukan perhitungan investasi ini yang terdapat dalam sebuah teknologi informasi serta pemanfaatan aplikasinya, maupun itu dia berupa analisa maupun angka. Jadi si jurnal ini bertujuan untuk dapat melakukan perhitungan investasi, bagaimana cara pemanfaatan teknologi informasi yang berupa aplikasi ini dalam bentuk analisa maupun angka. Untuk slide berikutnya saya akan serahkan ke teman saya sendiri atau kelompok saya sendiri. Secara keseluruhan, jurnal ini membahas tentang pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan investasi dalam teknologi berbasis aplikasi dengan bantuan framework COBI 5 sebagai metode perhitungan kelayakan proyek teknologi yang dilakukan di dalam sebuah perusahaan, di mana dilakukan pemanfaatan yang berhubungan dengan teknologi informasi untuk meningkatkan semua investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian dilakukan analisa dan perhitungan bahwa sebuah aplikasi pada perusahaan layak diimplementasikan. Penelitian dari jurnal ini sangat berkontribusi dalam ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi. Karena dengan adanya penelitian ini, keuntungan penerapan teknologi informasi dengan memacu pada framework COBI 5 dapat diperhitungkan kelayakannya sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan terbaik. Di pembahasan jurnal yang ada pada PT Sentani Agro Persada itu menggunakan teknologi berbentuk aplikasi AMS atau A Your Money Institutional Investor Company, dan teknologi modern yang ada di masa sekarang juga. Semua jenis investasi dan pemanfaatan teknologi informasinya yang dilakukan oleh perusahaan akan diperhitungkan di COBI tersebut. Untuk jurnal ini sangat relevansi dengan penelitian yang telah dipublikasikan. Karena di dalam jurnal ini terdapat beberapa metode yang telah digunakan juga pada penelitian-penelitian lainnya. Untuk penulisan, jurnal ini sudah ditulis dalam bahasa ilmiah karena penulisan menjelaskan secara rinci dan struktur mengenai
dan metode-metode yang digunakan. Penulis memberikan rumus-rumus beserta tabel-tabel yang berisi data yang akan dianalisa. Penulis juga memberikan contoh kasus sehingga memudahkan untuk membantu penjelasan. Bahasa yang digunakan pada jurnal ilmiah ini juga untuk memenuhi kriteria penulis, termasuk penulisan rumus dengan equation. Layout penulisan sudah benar dan sangat rapi. Pada awal halaman tercantum judul, penulis, dan instansi. Jurnal dimulai dari abstrak, kemudian pendahuluan, penjelasan metode-metode secara detail, analisa hasil-hasil pengumpulan data, kesimpulan, dan juga dilengkapi dengan daftar pusaka pada akhir halaman. Bahasan di atas bisa kita simpulkan, jurnal ini sudah baik dan jelas. Gaya penulisannya juga sudah ilmiah. Penulis menyampaikan secara detail metode-metode yang digunakan beserta dengan rumus-rumus dan tabel-tabel berisi data nyata yang digunakan untuk analisa. Penulis juga memberikan contoh kasus sehingga memudahkan untuk membantu penjelasan. Terima kasih, sekian itu untuk kesimpulan pembahasan kita kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Tiada gading yang tak retak. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.